Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai cara menyelesaikan program linear menggunakan metode garis selidik secara manual dan juga menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra di Android. Untuk lebih memahaminya, kita langsung saja ke materinya. Nah, di sini kita harus tahu terlebih dahulu apa itu garis selidik. Garis selidik adalah garis yang sejajar dengan fungsi objektif. Jika fungsi objektifnya adalah Z sama dengan Fx, Y sama dengan Ax plus By, maka garis selidiknya adalah Ax plus By sama dengan C. C itu merupakan konstanta anggota bilangan real. Berapapun angkanya, yang penting termasuk ke dalam anggota bilangan real. Nah, langkah yang pertama, kita akan menggambarkan garis selidik awalnya dengan menggambar C-nya itu sama dengan 0. Jadi, konstantanya kita pilih 0 ya, untuk memudahkan. Oke, untuk menentukan titik pojok yang optimum, kita menggeser garis selidik awal secara sejajar sampai memotong setiap titik pojok yang memenuhi daerah lingkuran penyelesaian fungsi-fungsi kendalanya. Nah, untuk titik pojok yang paling jauh dipotong oleh garis selidik menunjukkan nilai maksimum fungsi objektif. Dan biasanya posisinya itu ada di paling kanan atas. Nah, sedangkan titik pojok yang paling dekat dipotong oleh garis selidik itu menunjukkan nilai minimum fungsi objektif, dan biasanya posisinya itu ada di paling kiri bawah. Oke, untuk lebih memahaminya lagi, kita langsung saja ke materinya dengan mempelajari contoh soalnya. Nah, di sini kita akan menggunakan cara manual terlebih dahulu untuk mencari nilai optimum. Oke, baik, saya akan mengaktifkan kursor dulu ya. Nah, di sini ada soal. Ibu memiliki dua jenis bahan, paling banyak 60 meter bahan polos dan 48 meter bahan batik. Ibu akan membuat baju dengan menggunakan kedua bahan tersebut. Baju 1 membutuhkan 4 meter bahan polos dan 2 meter bahan batik. Sedangkan baju 2 membutuhkan 2 meter bahan polos dan 4 meter bahan batik. Harga jual baju 1 adalah Rp80.000 dan harga jual baju 2 adalah Rp60.000. Tentukan keuntungan maksimum dari penjualan baju tersebut. Nah, di sini kita akan membuat model matematikanya terlebih dahulu ya. Kita misalkan untuk X itu baju 1 dan Y-nya itu baju 2. Nah, sekarang kita tentukan fungsi kendalanya yang berbentuk pertidaksamaan. Tadi di dalam soal kita menemukan informasi bahwa baju 1 itu membutuhkan 4 meter bahan polos dan 2 meter bahan batik ya. Maka kita tuliskan 4X ditambah 2Y. Nah, kita di sini menggunakan tanda ketersamaan kurang dari sama dengan, karena untuk membuat baju tersebut ya tidak boleh melebihi dari tersedianya bahan. Ya, di sini 60 meter bahan polos nih tersedianya, jadi kita gunakan kurang dari sama dengan 60. Nah, ini bisa disederhanain ya, jadi 2X tambah Y kurang dari sama dengan 30. Nah, itu pertidaksamaan yang pertama. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, kita lihat baju 2 membutuhkan 2 meter bahan polos dan 4 meter bahan batik ya. Jadi pertidaksamaannya di sini 2X tambah 4Y kurang dari sama dengan. Nah, kita lihat nih persediaan bahan batik itu ada 48 meter. Otomatis untuk pembuatan baju tersebut tidak boleh melebihi dari persediaan kainnya ya, kain batiknya 48. Jadi
tanda kebersamaannya kurang dari sama dengan 48. Nah, ini juga bisa disederhanain jadi X tambah 2Y kurang dari sama dengan 24. Nah, untuk X lebih besar dari sama dengan 0 dan Y lebih besar dari sama dengan 0, ini merupakan syarat non negatif yang selalu ada ya, dan selalu digunakan. Oke, kemudian kita cari fungsi objektif atau fungsi tujuannya. Yang menjadi fungsi objektif itu harga jualnya nih, berbentuk rupiah ya. Baju 1 adalah 80.000 rupiah, jadi kita tulisin aja 80.000 X. Kemudian baju 2 kita lihat nih 60.000 rupiah, berarti penulisannya 60.000. Jadi fungsi objektifnya Fx, Y sama dengan 80.000 X ditambah 60.000 Y. Oke, sekarang kita sudah menentukan model matematikanya dan kita juga sudah menentukan juga fungsi kendala atau pertidaksamaannya ya, dan fungsi objektifnya. Kemudian, nah di sini kita akan menggambar grafik daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang sudah kita tentukan tadi ya. Nah di sini kita akan menggambar 2X tambah Y kurang dari sama 30. Pertama-tama kita rubah dulu ke dalam bentuk persamaan, yang kemudian kita cari titik potongnya. Kalian tentunya masih ingat ya, cara mencari atau menentukan titik potong. Bisa secara langsung ataupun menggunakan bantuan tabel koordinat. Nah, di sini ketika X-nya 0 dan Y-nya 0, X-nya 0, maka Y-nya berapa? Berarti 2X-nya ini 0 ya, Y-nya berarti 30. Nah sekarang kalau Y-nya 0, nah ini Y-nya 0, X-nya berapa? Berarti 2X sama dengan 30, berarti untuk X-nya 30 bagi 2, jadi 15. Nah untuk titik potongnya itu 0,30 dan 15,0. Oke, kemudian kita ke pertidaksamaan yang kedua, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 24. Sama di sini kita rubah dulu ke dalam bentuk persamaan, jadi X tambah 2Y sama dengan 24. Oke, kita cari titik potongnya juga dengan bantuan tabel koordinat. Ketika X-nya 0, maka Y-nya berapa? Di sini X-nya 0, maka Y-nya 2Y sama dengan 24. 24 bagi 2, maka hasilnya 12. Nah, sekarang kalau Y-nya 0, berarti yang ini 0 ya, yang 2Y. Maka X-nya berapa? X-nya 24. Jadi titik potongnya 0,12 sama 24,0. Nah, kemudian kita gambar grafiknya. Oke, titik potong tadi kita gambar bisa secara manual atau menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra. Kalau misalkan kalian secara manual, kalian tinggal tarik aja titik potong tersebut ya, sehingga akan menghasilkan daerah himpunan penyelesaian. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, kalau secara manual kita lihat tanda pertidaksamaannya. Apakah asirannya mendekati 0 atau menjauhi 0. Kalau misalkan kalian menggunakan aplikasi GeoGebra, kalian otomatis akan langsung menemukan daerah himpunan penyelesaiannya ya. Nah, di sini untuk daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP ini yang berwarna biru. Kemudian kita tentuin titik-titik pojok pada daerah himpunan penyelesaian. Ada 3 ya titik pojoknya. Ada titik A, titik B, sama titik C. Untuk titik B ini merupakan titik perpotongan dari 2 garis yang tadi ya, pertidaksamaan yang tadi. Nah, garisnya itu X sama 2Y sama dengan 24, kemudian 2X sama Y sama dengan 30. Oke. Nah, sekarang karena kita sudah menentukan titik pojoknya, di sini kita akan menggambar garis selidik awal. Garis selidik awal ini diperoleh dari fungsi objektifnya. Tadi fungsi objektif awalnya 80.000 X ditambah 60.000 Y ya. Sehingga garis selidik awalnya adalah 80.000 X sama 60.000 Y sama dengan 0. Nah, C-nya kita pilih 0 aja untuk memudahkan. Nah, ketika garis selidik awal ini digambar di graf, kita tulisin aja atau sederhanakan menjadi 8X tambah 6Y sama dengan 0. Kemudian kita gambar garis selidik awalnya. Nah, posisinya ada di sini ya yang berwarna merah.
Kemudian garis selidik awal ini kita geser ke kiri atau ke kanan sampai memotong atau menyentuh titik pojok yang paling terjauh. Karena memang di dalam soal itu ditanyakan persoalan maksimum ya. Jadi kita cari titik pojok yang paling jauh. Ketika digeser, nah kita mendapatkan atau kita menentukan di sini nih. Titik pojok paling jauh yaitu di titik B ya yang berwarna hijau. Oke. Nah, sekarang kita akan cari titik B. Ya, karena titik B merupakan titik pojok yang paling jauh yang dipotong oleh garis selidik. Oke, caranya gimana? Caranya pertidaksamaan yang tadi ya, ada dua pertidaksamaan. Kita rubah dulu ke dalam bentuk persamaan. Persamaan 1 kita kalikan 1, persamaan 2 kita kalikan 2. Nah, ini disebut dengan cara eliminasi ya untuk mencari X dan Y-nya. Kemudian di sini 2X sama Y sama dengan 30. 2X tambah 4Y sama dengan 48. Kemudian kita kurangin ya atau eliminasi. Nah, di sini untuk 2X kurangi 2X berarti 0 ya. Kalau Y kurangi 4Y jadi negatif 3Y sama dengan 30 dikurangi 48 berarti negatif 18. Y-nya berapa? Negatif 18 bagi 3. Negatif 18 dibagi negatif 3. Maka hasilnya 6. Dan Y-nya 6 ya. Sudah diketahui. Sekarang kita akan cari X-nya. Caranya kita pilih salah satu persamaan. Mau persamaan yang pertama ataupun persamaan yang kedua. Misalkan kita pilih persamaan yang pertama. Nah, 2X sama Y sama dengan 30. Kita masukin Y-nya ya, jadi 2X tambah 6, karena Y-nya 6, sama dengan 30. 2X sama dengan 36 ini, kita pindah ruas ya, jadi 30 kurangi 6, 24. 2X sama dengan 24, X-nya berapa? X-nya 24 bagi 2, jadi 12. Nah, jadi X-nya itu 12 dan Y-nya itu 6, jadi titik B itu, titik potongnya 12,6. Nah, jadi agar ibu memperoleh keuntungan maksimum, maka ibu harus membuat 12 baju 1 dan 6 baju 2. Sehingga keuntungan maksimumnya kita cari ya dengan mensubstitusikan titik B tadi, titik potong B tadi ke dalam fungsi objektif awalnya. Tadi fungsi objektif awalnya yaitu fx, y sama dengan 80.000x ditambah 60.000y. Nah, X-nya 12, Y-nya 6. Maka kita substitusikan ya. 80.000 dikali 12 ditambah 60.000 kali 6. Maka hasilnya 1.320.000 rupiah. Nah, ini merupakan nilai maksimumnya. Oke, itu kalau kita cari secara manual. Sekarang kita coba dengan bantuan aplikasi GeoGebra ya. Untuk lebih memahaminya, kita simak video berikut ini. Kali ini kita akan menyelesaikan masalah problem linear menggunakan metode garis selidik, tapi dengan bantuan aplikasi GeoGebra. Jika kalian belum mempunyai aplikasi GeoGebra, kalian bisa mendownloadnya terlebih dahulu di Play Store. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi GeoGebra. Nah, lalu kita coba inputkan ya pertidaksamaan dari yang kasus atau soal sebelumnya yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, kita inputkan 2x ditambah y kurang dari sama dengan 30. Kita enter. Sekarang pertidaksamaan yang kedua, x ditambah 2y kurang dari sama dengan 24. Kita enter lagi. Nah, jangan lupa syarat non negatifnya kita inputkan juga. X lebih besar dari sama dengan 0, y lebih besar dari sama dengan 0. Kita enter. Nah, di sini kita sudah menggambar grafik dari pertidaksamaan tadi ya. Kita juga sudah memperoleh daerah himpunan penyelesaian.
Yang mana daerah himpunan penyelesaiannya? Yang warnanya lebih tebal ya, atau lebih pekat. Nah, kemudian sekarang kita akan menggambar garis selidik awalnya. Caranya dengan menginputkan fungsi objektifnya. Tadi di dalam soal fungsi objektif awalnya yaitu 80.000 X ditambah 60.000 Y. Nah, di sini kita inputkan menjadi 8X ditambah 6Y, disederhanakan ya, sama dengan K. Nah, K itu merupakan konstanta yang anggota bilangan real ya. Kalau di dalam materi kan C, di sini K, sebenarnya sama aja, itu merupakan konstanta yang anggota bilangan real. Kemudian kita enter. Nah, di sini muncul slider ya yang bisa digeser ke kiri atau ke kanan. Nah, sekarang kita coba sudah bisa bergeser atau tidak. Nah, masih belum ya. Karena masih belum, kita bisa atur dulu. Caranya dengan klik titik 3 yang ini. Nah, kemudian pengaturan. Nah, di sini ada namanya yaitu K ya, berarti garis selidik awalnya tadi itu namanya K. Nah, sekarang ini minimum ya, titik minimumnya misalkan 0, kemudian kita enter. Nah, titik maksimumnya misalkan 200. Nah, kita coba sekarang geser ya. Nah, udah bisa berubah gitu atau bisa bergeser. Kemudian kita geser titik atau garis selidik awal ini ya, kita geser ke kiri atau ke kanan sampai menyentuh titik pojok paling terjauh. Titik pojok yang paling terjauh yang mana? Apakah 0,10? Apakah yang ini? Nah, yang ini ya, titik pojok paling terjauh.